Banyak yang bilang bahwa kerja di Kalimantan gajinya besar. Nah, apakah benar? Kita akan bongkar bersama Argi Saputra, itu salah seorang pekerja tambang di Kalimantan. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Halo, Assalamualaikum Argi. Assalamualaikum Bang Rahim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Gi? Alhamdulillah Bang, sehat. Bang Rahim Ah, gimana nih? Lagi di mana? Alhamdulillah. Sedang di rumah, sedang WFH Wah, bahasanya. di WFH ya. Nah, Argi sedang di mana posisinya sekarang, Gi? Saya sekarang lagi di ini Bang, lagi, apa namanya, istirahat job site, lagi di Solo, Sumatera Barat sekarang, baru Oh, pulang. jadi sedang cuti begitu ya, Gi? Ya? Sedang cuti, kalau di Ah, tambang sedang. siap. Oke, siap, Gi. Nah, Gi, tadi terkait dengan tema yang sudah disampaikan di awal, Gi, kan ya banyak anggapan-anggapan terkait dengan bekerja di Kalimantan begitu kan, Gi. Karena di Kalimantan mayoritas bisnis seperti tambang, terus eh, pertanian seperti sawit dan yang lain-lain lah begitu kan. Nah, Mhm. tentu ini akan apa ya menjadi daya tarik tersendiri lah bagi job seeker dan juga bagi fresh graduate untuk bekerja di Kalimantan begitu. Nah, apakah eh, memang seperti itu? Apakah memang gajinya besar gitu? Atau gajinya besar tetapi yang kita keluarkan juga besar gitu kan? Nah ini kita akan bongkar dengan Argi ini, Gi. Nah, Gi, mungkin tapi sebelum mulai, Gi, boleh diperkenalkan dulu, Gi. Sekarang bekerja tambang di Kalimantan ya, Gi? Betul Bang. Oke, Ya, jadi saya mhm, ya silakan. saat ini bekerja di daerah, Kutai Kartanegara ya, Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur. Mm. Semenjak 2016 nih Bang Rahim di sana, udah 5 tahun, Oh, udah per 5 tahun. September kemarin, iya. Mm. KTP apa, Gi? KTP masih Sumatera Barat ya, Ah, karena saya masih pulang sekali 2 bulan gitu, masih ada Oke. istri masih pulang kampung. Oke, siap. Nah, Gi, artinya udah 5 tahun di Kalimantan ya sedikit banyaknya pasti udah paham lah gitu atau udah paham lah gitu kan Gi. Maksudnya gimana kultur bekerja di Kalimantan dan yang lain-lain. Nah, ini Gi, mungkin ke pertanyaan pertama, kenapa memutuskan untuk bekerja di sektor tambang dan di Kalimantan pula begitu Gi? Kenapa nggak di yang lain-lain begitu Gi? Hmm. Oke, Mbak Rahim dulu Hmm. 2011 ya, saya itu kan kuliahnya di jurusan teknik pertambangan memang. Hmm. Jadi secara background dan disiplin keilmuan itu adalah disiplin ilmu pertambangan gitu. Hmm. Nah, pada saat kuliah sudah mulai proses apa, bersama teman-teman gitu kan, ada proyek kecil-kecilan, tapi nggak di bidang tambang nih Bang. Nah, Hmm. begitu tamat itu saya kepikiran, kayaknya saya punya ilmu tapi kalau nggak di linear di bidang itu pekerjaan saya kayaknya, saya sia-sia dong kuliah di industri di Iya. bidang pertambangan. Hmm. Akhirnya saya mau coba untuk daftar di industri pertambangan. Nah, Hmm. pertanyaannya pada saat itu kenapa di Kalimantan? Karena memang ya 2016 itu yang paling banyak, lowongan yang tersedia itu adalah di daerah Kalimantan, Mahim. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan yang ya kita bilang, yang perusahaan idaman lah ya, Hmm. itu rata-rata memang beroperasionalnya di wilayah Kalimantan. Ya. Jadi ya berarti tadi sesuai dengan inline dengan background begitu ya, Gi? Betul, Background pertambangan, ya pertambangan di Jakarta juga nggak ada gitu kan. ada bener tuh. Iya. Nah, jadi ya tentu kalau pertambangan spesifik ya mungkin seperti di tempat-tempat ya seperti di Kalimantan, di Betul, Papua, Sulawesi atau yang lain-lain begitu ya, Gi, ya. Jadi betul betul. alasannya tadi kalau alasan bekerja di tambang ya karena background begitu kan dan di Kalimantan karena eh, banyak tambangnya ya di Kalimantan begitu Gi. Nah, tapi sebelum memutuskan untuk bekerja di Kalimantan, apakah sudah ini Gi, maksudnya sudah punya arahan, oh saya akan bekerja di Kalimantan atau setidaknya udah tahu nggak mengenai bagaimana itu kultur di Kalimantan dan bagaimana bekerja sebagai pekerja tambang di Kalimantan begitu Gi? Oke. Jadi sebelum tamat 2015 Bang Rahim, Hmm? 2013 itu saya pernah di Tarakan 3 bulan. Jadi magang ya karena Oh, tadi bidang pertambangan, hmm? saya magang nih di Tarakan. Tarakan Hmm? itu adalah kalau Bang Rahim dan teman-teman itu pernah ke Tarakan, jadi kita naik pesawat Tarakan, Hmm? itu ke daerah tambang itu naik speedboat lagi 1 jam gitu. Oke. Dalam bayangan saya waktu itu adalah, wah nih kalau saya balik lagi ke Kalimantan, Hmm?
tempatnya remote begini nih gitu. Nah, Cuman ya. apalah karena ya inline dengan jurusan, saya kembali lagi gitu. Mmm, Bayangan-bayangan Kalimantan itu seperti apa memang sudah ada karena mhm, punya pengalaman 3 bulan di daerah Kalimantan Utara. oke. Jadi artinya sudah punya, sudah punya gambaran begitu ya, di Iya, Kalimantan seperti apa dan sedikit gitu, ya sedikit ya, ya 3 bulan lumayan lama gitu kan. lumayan. Heeh, dan, akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di Kalimantan. Dan kalau untuk ke depan eee, akan sampai kapan akan bekerja di Kalimantan, Waduh, ini Ah, pertanyaannya, sangat sulit dan semua pelaku orang tambang itu perlu merenungkan panjang gitu. ah, kenapa itu, Jadi, kita langsung saja ke pertanyaannya Mmm, kenapa gitu ya. mhm. Mungkin ini nyambung ke suka duka sebenarnya, Oh, selama oke, heeh, suka duka selama saya bekerja di industri tambang. mmm, Teman-teman mungkin tahu ya, Bang Rahim juga tahu, bahwa mhm, kalau kita bekerja di sektor pertambangan itu kan biasanya kerja di sektor ya remote-remote area lah. mhm, Seperti yang Bang Rahim bilang tadi bahwa, eee, Jakarta nggak ada tambang, karena memang mhm. nggak ada cadangannya itu. Tapi Iya, kalaupun ada cadangannya di kota, orang nggak mungkin nambang kota gitu kan. iya benar. Kita kerjanya di daerah yang remote area, jauh Mhm, dari, eee, pemukiman gitu kan, dan mhm, jauh juga dari keluarga. Jadi kalau tantangan terbesar bagi orang tambang itu bekerja adalah ketika kami bekerja, mhm. itu jarak jauh dengan keluarga gitu. Oh jadi, Jad ya berarti tantangan terbesarnya itu ya, jauh dari keluarga itu ya? iya, tantangannya sangat besarnya di situ, Bang. Kita Lebih ke datang perasaan ke berarti area ya, betul, datang ke Heeh, area job site gitu kan, mhm, job site udah bekerja 2 bulan, bla bla mhm, bla bla, pulang kampung ketemu keluarga 2 minggu, balik lagi, udah gitu-gitu aja siklus saya 5 tahun belakangan. oke, oke, oke. Nah, ya mungkin kalau masuk ke suka dukanya berarti, ya kalau ke depan berarti belum tahu ya, maksudnya ke depan akan seperti apa begitu ya. Tapi kalau perencanaan jangka pendek, masih tapi kalau tahu perusahaan Argi nanti Kayak ya. Ya heeh, itu ya selentingan-selentingan dari dulu semua teman-teman, apalagi kita yang milenial, Bang. mhm, Saya milenial yang masih bisa, yang terbiasa diskusi gitu kan, yang mhm, terbiasa nongkrong, mhm, keluar gitu, dan, terbiasa sepedaan mungkin Sabtu Minggu gitu kan. mhm, mhm, Itu keinginan, "Waduh saya pengen nyari kerja di kota nih," gitu. Itu mmm. ada, Bang. Tapi seiring berjalannya waktu saya nggak tahu ngerasain tiba-tiba kok, "Nanti ah nanggung 2 tahun setahun Oh, lagi." Begitu setahun mhm. lagi, "Nanti ah nanggung," gitu. Nggak taunya udah 5 tahun sampai sekarang gitu. Iya, iya. Oh, iya. Nah, kalau misalkan masuk ke, suka dukanya, kalau berarti dukanya tadi itu ya, jauh dari Ada keluarga. lagi Bang, Hah? dukanya itu ada lagi dukanya sebenarnya. Nah, apa Boleh boleh mungkin kita kumpulkan dulu yang duka-dukanya di awal Saya nggak tahu memaknainya sebagai duka apa Heeh, gimana. mhm, Cuman gini, eee, sektor pertambangan itu budaya kerjanya mereka relatif seragam ya, perusahaan yang mmm, satu dengan perusahaan yang lain. mhm, Eee, karena mereka adalah satu sektoral industri yang ya seragam gitu, budaya mhm, kerjanya seragam. Mungkin kalau industri farmasi budaya kerjanya sama, industri mhm, kesehatan kerjanya sama, begitu juga industri tambang gitu kan. mhm, Nah, di tambang sendiri Bang Rahim, kami itu terbiasa bekerja pakai sistem roster ya, rotasi mhm, kerja. mhm, Kalau untuk keseharian ya, itu saya bekerjanya, sistem 13/1. Artinya 13 hari bekerja, mhm. baru kemudian 1 hari itu jatah libur ya. Oke. Maksudnya 13 hari bekerja, 1 hari libur itu, eee, Sabtu Minggu berarti masuk ke situ gitu kan ya? Sabtu Minggu masuk, tidak ada tanggal merah ya, mungkin Mhm. Idul Fitri pagi jam 9 selesai sholat Id, kalau memang dibutuhkan Mmm. jam 10 kita bekerja itu. Oh, iya, iya. Nah, Nah itu heeh, tuh, yang kayak gitu marahin. mhm, oke. Jadi Berarti, mhm, tadi kalau seperti yang Argi sampaikan kan 2 bulan bekerja, 2 minggu libur begitu ya, ya? Yang di dalam betul, 2 bulan itu kan 13 hari bekerja, 1 hari libur begitu ya? 1 hari libur. Oh, Nah, oke. di Mhm, dalam 1 hari bekerja, itu mhm. kita bekerjanya 12 jam bekerja, 1 jam istirahat. Oh, oke, oke. Berarti 12 kalau 12 jam bekerja udah melanggar 6 ke aturan. 6. Oh, 6 ke 6. Enggak ada Oh, yang enggak? dilanggar, Bang. Oh, nggak Nggak ada ada yang yang melanggar? nggak ada yang melanggar. Justru gini, ini Heeh. mungkin teman-teman di luar tambang dan teman-teman di industri pertambangan sendiri nggak sadar dan nggak pernah tahu gitu, karena nggak pernah bertanya, Nah, gimana kenapa lagi? saya bekerjanya 13 hari, kemudian libur Mhm, 1 hari, kemudian kenapa saya bekerjanya 12 jam, 1 jam istirahat. Ini saya sarankan teman-teman untuk baca ya,
Mhm. peraturan Permenaker kalau saya nggak salah itu nomor Ya. 15 tahun 2005. Mmm. Ya. Nah, itu ada di pasal 2 itu menyebutkan begini, bahwa, eee, waktu kerja yang dipersyaratkan adalah kalau kata-kata saya keliru tapi intinya begini kemarin, Ya. Mhm. itu kerja yang dipersyaratkan adalah, 10 minggu berturut-turut bekerja dengan 2 minggu berturut-turut istirahat, Oh ya, gitu ya. heeh. Nah, di dalam, 10 minggu berturut-turut bekerja tersebut ya, Mhm. 13 hari berturut-turut bekerja dan diberikan 1 hari untuk istirahat gitu. Itu Oke. secara legalnya negara ya, kita berbicara negara, Mhm. negara mengakomodir itu gitu loh. Oke, oke, heeh. Jadi, Dan kemudian kalau mhm, berbicara soal jam kerja, nah jam kerjanya adalah, 13 jam dengan mhm. 1 jam istirahat, berarti kan Oh, ya. 12 jam. Oh, iya, iya, iya. Jadi memang sudah sesuai dengan regulasi begitu ya, ya? Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Nomor 15 15 tahun 2005 begitu ya? 2005. Jadi Iya, memang sudah diatur seperti itu ya, Gi. Tapi, bekerja 12 jam gimana rasanya, Gi? Maksudnya kan standar bekerja kan ya rata-rata 8 jam begitu kan? betul Bang. Mhm. Iya, jadi kita masuknya jam 6, pulangnya jam 6, ya itu jam Mhm. pinjernya jam 6, pulangnya pinjer lagi jam 6. Artinya Mmm. kalau saya berangkat kerja ya mungkin setengah 6. Mmm. Itu rasanya gimana, awal-awal sih ya lumayan ya, Mmm. apalagi kalau misalnya Bang Rahim masuk ke tambang nanti bakalan bingung. Karena saya dulu masuknya FGDP dan belum pernah kerja di industri yang lain, Heeh? saya sih nggak masalah gitu kan, Oh, iya, iya. Jadi belum ada pembanding begitu ya, Gi, ya? belum ada pembanding. Tapi kalau orang profesional di industri lain masuk ke industri tambang mungkin agak bingung nih, nih Iya, iya, ini iya. tapi itu sama rata Marim, Mmm. semuanya sama, Iya, iya. di perusahaan lain sama gitu. Mhm, mhm. Iya benar sih, Gi. Ya sebenarnya kalau dikembali lagi apalagi dengan WFH sekarang ya 24 jam, jam kerjanya. Nah itu dia, selama pandemik ya, Heeh. selama pandemik dari Covid awalnya muncul, Mmm. mengganas dan sampai sekarang, karyawan tambang tidak ada yang mengenal istilah WFH gitu. Wah, Ya iya, iya. gimana ya, nggak mungkin kita Iya nggak operasional mungkin dan ya, mungkin iya bener, benar, benar. kan Ya ya bekerja pemerintah fisik juga soalnya kan, iya betul, dan mhm. itu sektor strategis kan, Ah, iya pemegang benar, benar. kebutuhan energi nasional ya. Iya, kalau misalkan pekerja tambang nggak kerja, listrik bisa mati, Gi. Nah itu dia, Iya. itu dia Mas. Oke, Gi. Jadi ya memang sudah aturannya seperti itu ya, Gi, ya. Dan, tapi, mmm, ke beban kerjanya seperti apa, Gi? Beban Maksudnya kerjanya beban kerjanya mungkin lebih ke fisik, tapi fisik mungkin pasti ditunjang peralatan begitu kan? Atau lebih banyak mungkin kan gini ya, ada orang mungkin yang bekerja atau orang bekerja kantoran begitu, Gi. Dia duduk mhm, aja depan laptop gitu kan, ya ya, eee, gimana ya bahasanya ya, perut terasa lapar terus gitu kan, yang capek itu pikirannya gitu kan, sama mata gitu kan. apalagi 12 jam itu ya. Apalagi 12. Nah, kalau misalkan kalau ditambang, apakah memang full bekerja fisik begitu, Gi? Atau mungkin ada juga bekerja di office-nya atau gimana, Gi? Iya, industri pertambangan kalau bekerja fisik full sebetulnya tidak ada dan tidak terlalu, bahkan mungkin teman-teman Mmm? operasional juga kan, kita full lengkap sarana ya Bang Rahim. Iya, mhm, Kalau dari kami misalnya pengawas itu kan kita punya, struktur organisasi di bawahnya berupa operator dan driver, mhm, yang misalnya loading, muat, kemudian, dumping lah istilahnya di mhm, kami, atau membawa bahan galian. Itu mereka kan juga menggunakan alat berat dengan teknologi yang terbaru, mhm, yang juga lebih ergonomi di mereka gitu kan, dan mhm, segala paling yang kalau full yang agak fisik ya seperti teman-teman mekanik ya, yang melakukan mmm. maintenance, perbaikan pada, Oh, iya. alat. Mmm, Kalaupun kita walaupun ya itulah ya, kita mhm, bekerja full gitu sehari, tapi perusahaan itu menjamin gitu ya, kebutuhan sehari-hari seperti, makan kita sudah mmm, di-cover sama perusahaan, kemudian mmm, bahkan laundry kita juga baju kita siap, mhm, ganti itu dicucikan oleh perusahaan gitu ya. mhm, Sampai juga, akomodasi seperti saya sekarang. Jadi kalau kita cuti ini ibaratnya, wajar gitu ya, karena, durasi kita bekerja selama di job site sepadat itu gitu. mhm, Sehingga untuk istirahat pulang kampung itu juga diakomodir oleh perusahaan. Artinya transportasi ya, Gi, ya, dari kampung halaman ke tempat kerja itu juga diakomodir begitu, Gi? Diakomodir dan dari tempat Mmm. kerja kembali ke kampung halaman juga Oh, diakomodir gitu. diakomodir gitu ya. Jadi
Ibaratnya di site atau di tambang itu, eee, nggak ada keluar duit ya, begitu, Gi? Kalau untuk keperluan, seperti yang saya sampaikan tadi itu nggak Mhm, ada sih, Bang. mhm. Cuman ya Maksudnya mungkin yang wajib-wajib lah begitu, nggak keluar yang gitu. Tapi wajib-wajib nggak kalau ada, kebutuhan sifatnya pokok lah. keinginan mau jalan-jalan atau mau beli Iya, yang lain-lain ya itu baru gitu kan ya? itu kan nggak mungkin, masing-masing orang beda gitu. Iya, heeh. Oke, Gi. Nah, tadi balik lagi, Gi, ke dukanya tadi mungkin kita awal kumpulan. Duka ada lagi nggak, Gi, tadi? Ada, Bang, ada Apalagi, Gi? dukanya adalah merah itu merah, Eh, tambang itu tidak ada istilah tanggal merah itu. mhm, Nah, jadi kalau kita industri lain mungkin sama kali ya, Bang, ya. mhm, Nah, di iya, Permen nomor 15 itu juga disebutkan tuh pasal 7 Bang yang buka. Terus, iya, mhm, ketika libur nasional itu jatuh pada hari kerja, mhm, maka, libur tersebut dianggap sebagai hari kerja biasa gitu, Bang. iya benar, mhm, Makanya saya bilang di beberapa perusahaan ada mhm, yang misalnya Idul Fitrinya selesai jam 9, jam 10-nya karyawannya bekerja. mmm, Ya kalau kita ngerasain, eee, hari raya keagamaan bagi teman-teman yang merayakan juga kadang-kadang nggak begitu ini, mhm, iya, tergantung keputusan. Yang seperti itu sih Bang, mhm, bahwa tanggal merah tuh nggak ada hari kita itu. iya sih. Iya dulu juga merasakan juga habis sholat Idul Adha dulu kan, Mhm, habis sholat Idul Adha ya tapi, dulu itu yang karena Idul Adha yang muslim pasti kan, yang non muslim tetap bekerja gitu. jadi sip-sipan yang muslim Iya. sholat gitu kan. Iya, yang muslim sholat, terus habis sholat, ya makan-makan gitu kan, ngumpul-ngumpul dikit gitu kan, tapi siangnya tetap bekerja lagi gitu kan. Nah, Iya kalau yang betul. non muslim ya bekerja hari biasa begitu kan. Dan mungkin Iya kayaknya kalau di hari-hari ya maksudnya hari-hari lain, hari-hari keagamaan agama lain juga pasti mungkin akan seperti itu juga gitu ya. Nah, apalagi Gi, setelah tadi, ya terkait dengan jauh dari keluarga, terus yang kedua tadi ada tanggal merah begitu ya Gi. Nah, ada iya. lagi Gi? Yang paling juga ada yang paling terasa tuh bagi teman-teman yang kalau lokasinya tuh remote betul ya, Mmm, artinya sangat jauh dari peradaban gitu, Bang. Itu kalau nggak jauh dari kebutuhan sekunder seperti tadi, mhm. kadang-kadang juga susah sinyal gitu ya. Jadi Oh. sudahlah jauh dari keluarga mau nelpon juga susah kayak gitu. Oh, iya, Jadi iya, banyak iya. ya, banyak potensi seperti itu. Mhm, mhm. Jadi ya yang ketiga berarti itu ya, daerah yang memang jika memang benar-benar terpelosok banget begitu ya, Gi, ya? Terpelosok dan itu banyak Bang Rahim. Oh Karena banyak? seperti tadi, Hah? banyak, masih banyak, ya. Seperti tadi Oh. saya bilang, kita nambang di kota itu juga, jarang-jarang gitu kan. Mhm. Wah, perkampungan yang sudah settle, kota yang sudah jadi kan nggak mungkin kita tambang begitu Iya saja. benar, mhm. Tentu pasti daerah-daerah yang masih, belum banyak pemukiman di sana. Di Mmm. tempat saya bekerja sendiri saja banyak itu, ada yang kita harus naik speedboat dulu ke daerah Mhm, Kalimantan mhm, Utara gitu kan. mhm. Kemudian kita harus, perjalanan darat lagi ke arah, Kutai bagian baratnya, misalnya seperti itu. Oke, oke. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya ada lagi nggak, Gi, dukanya dulu, Gi? Dukanya kayaknya seperti itu deh yang Ya, terangkum mayoritas itu berarti ya? banyak. Ya Iya, kalau mayoritas itu ya. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang yang tapi kalau untuk orang-orang yang masih belum berkeluarga baguslah begitu ya kalau iya, cuman mmm, kalau dia, ngerasa nyaman dengan, perputaran lingkungan kerjanya yang seperti itu sih mungkin bagus gitu kan. iya, heeh, Kalau misalnya kayak, ya Bang Rahim lah pengen berkarya, mhm, atau pengen, jalan gitu kan, mhm. itu harus mengumpulkan waktu libur dan segala Nah macam. itu dia. Ya mungkin itu juga nggak cocok bagi orang-orang yang Iya, bekerja di mhm, mhm. industri kayak gitu Mmm, kan. mhm, mhm. Sebenarnya Iya, jadi memang ya sebenarnya kembali lagi ke masing-masing pribadi begitu ya, Gi. Jadi betul. ya pribadinya seperti apa ya pilihannya ini, kalau mau silakan ambil, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu kan, Gi. Iya, ada Heeh, teman saya bilang gini Bang Rahim, mhm, mhm, Kenapa kerja di sini padahal kamu dari kota?" Dia mhm. bilang, "Bosen lihat kota pengen ke ini," Nah gitu, itu "pengen dia. ke daerah." Kan ada juga yang kayak gitu kan, Ada, banyak, banyak, mhm, mhm, banyak orang yang kayak gitu. banyak, mhm. Soalnya banyak juga yang kayak kemarin beberapa waktu lalu pernah ngadain podcast juga dengan beberapa orang yang bekerja di salah satu startup begitu kan. Dia bekerjanya dari kampung halaman di Lombok begitu, Dari Lombok ya. dari Lombok gitu. Emang kok nggak dari ini gitu, lebih enak di Lombok gitu ya bekerja sambil lihat pantai gitu kan, udaranya masih bersih gitu kan. Wah itu Foto TV bentar lagi ya kan. iya, itu impian banget gitu kan. Jadi itu impian banget lagi. Soalnya ya bener sih, di satu sisi juga
ya orang-orang yang ya contohnya saya gitu kan. Saya kalau misalkan bekerja itu ke kantor butuh kalau naik motor aja itu 1 jam pergi, Wah, 1 jam pulang. Itu plus macet ya. oh itu udah plus macet. Udah Iya, plus iya, iya. macet. Itu kalau misalkan pas sedang PPKM sekarang. Hmm, Nah, tapi kalau normal itu 1,5 jam. karena WFO gitu ya, Pak Arif ya. Iya, 1,5 jam pergi, 1,5 jam pulang gitu. 3 jam di jalan. Bayangkan 24 jam dalam sehari, 3 jamnya di jalan. Nah, jadi salah satu keuntungan pandemi ini mungkin bagi orang-orang yang bekerja jarak jauh ya salah satu keuntungannya itu minimal bensin nggak keluar gitu kan. Mhm. Capek di jalan nggak keluar. Jadi itu salah satu Tapi ada keuntungan. bosannya juga kayaknya sih ya, Benar kalau sekali, bekerja. benar sekali. Ada bosannya juga. Kalau bekerja di rumah hampir 2 tahun bekerja di rumah, ya bosan juga. Iya, mau diskusi harus nyalain lab ini dulu, Zoom dulu gitu kan. Iya, ada Zoom dulu dan juga ini apa ya Gi ya? Yang paling berasa sih kesehatan Gi, kesehatan. Mhm, Yang paling berasa. Ya kalau saya untungnya kalau saya pribadi sih enaknya pas awal pandemi anak masih kecil, jadi saya nggak kebayang kalau misalkan mhm. ya mohon maaf ya mungkin bagi teman-teman yang berduka saat pandemi ya, tapi kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak akan ketemu anak. Jadi saya berangkat kantor itu anak masih tidur, saya pulang kantor anak udah tidur. Senin sampai Jumat, cuma ketemu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pun itu ya kadang pasti orang kalau orang di kota biasanya ya melepas kelelahan, ya misalkan tidur seharian gitu kan, Iya, betul, atau betul. jadi waktu aktifnya itu dengan anak-anak kan kurang. Nah, mungkin itu sih yang sangat berasa begitu kan. Nah, cuman kalau sekarang sih ya udah mulai-mulai ini sih, udah mulai bosan juga kerja dari rumah gitu kan. Nah, Back to rumah, salah satu efeknya ke kesehatan itu gini, kalau di rumah kan mau ngambil makan deket, mau ke kamar iya, mandi deket. betul. Kalau di kantor, mau makan turun dulu beberapa lantai gitu kan. Kalau mau sholat turun dulu, mau makan turun dulu. Jadi aktivitas fisiknya lebih banyak. Jadi perut itu nggak buncit seperti sekarang lah gitu. Ki. Berarti ini timbangan naik tuh, Bang? Benar, timbangan naik. Ki. Nah itu sih salah satu apa ya positif negatif lah kalau bekerja Mhm, di kota begitu kan dengan pandemi seperti sekarang. Nah, Gi, masuk ke sukanya Gi. Nah, sukanya mungkin saya masuk ke hal yang pertama dulu Gi. Gajinya gimana Gi? Secara general ya Gi ya. Maksudnya secara general mungkin pekerja tambang dan pekerja apa pertanian mungkin sawit di Kalimantan Gi. mmm, dari segi gaji ya, Bang, Hmm. kalau saya bisa membahasakan nggak ini tergantung ya, kalau kita masuknya sebagai seorang fresh graduate, gaji tentu standar perusahaan itu kan. Hmm. Tapi Ya. kalau kita masuknya sudah experience, itu tergantung nego kita dengan Ah. perusahaan, perusahaan bisa ngasih Hmm. berapa gitu. Hmm. Tapi dari tempat, yang sepemahaman saya yang pernah saya lalui, sebenarnya kalau secara nominal mungkin tidak, jauh beda dengan, teman-teman yang bekerja di Jakarta misalnya seperti itu. Ya bedanya mungkin nggak terlalu signifikan. Hmm. Saya pernah tuh Bang Rahim ditanyain sama orang, "Wah, kamu kerja di tambang?" "Iya." "Masih fresh ya?" Kan dibilangin, "Berapa puluh?" katanya kan. Loh, kaget saya, berapa puluh apanya gitu, sampai seperti itu. Nah, Hmm. cuman ya seperti tadi yang saya sampaikan, Hmm. gaji yang diterima oleh karyawan apalagi di industri pertambangan, Hmm. saya kira juga sawit sama gitu kan, Hmm. mereka itu kan ditunjang dengan, minimnya pengeluaran, karena Ah. kebutuhan pokok kan di-cover oleh perusahaan. Hmm. Hmm. Berarti kalau nerima gaji bersih 100% mungkin ya 95% itu dibawa pada saat pulang kampung. Hmm. Wah, iya, 100%, 5%, cuma 5% keluar ya, Gi, ya? Ya kalau kita nggak ngerokok Bang, Iya, pulsa itu beli berapa, 200 iya ribu. iya. Kalau nggak ngerokok ya ya, kalau ngerokok ya kalau seharinya sebungkus, 2 bungkus ya mungkin yang dibawa pulang penyakitnya aja. Penyakitnya aja yang dibawa pulang. Nah, kayak Itu gitu sih jadi Bang, saya kan kalau mhm, dibanding teman-teman yang di Jakarta ya, mhm, saya juga dengar, saya bandingkan gitu iya, kan, kayaknya sama mhm, aja, tapi ya itu mhm. tadi. Tapi mungkin Gi, ya berarti dari sisi pengeluaran sebenarnya yang membedakan begitu ya, Gi, tapi Betul, dari pengeluaran ya, karena seluruh fasilitas sudah disediakan ya, ya tempat tinggal, laundry pun disediakan, makan pun disediakan gitu. Jadi ya mau tiket apa lagi pesawat begitu? gitu kan, Tiket pesawat disediakan juga. Jadi mau apa lagi begitu kan? iya. Jadi dalam sehari itu ibaratkan memang nggak ada keluar duit sama sekali ya, Gi? Iya bisa dibilang seperti itu Bang, Bisa dibilang maksudnya. Ya bisa paling seperti itu.
Paling kuota internet ya gitu-gitulah gitu ya. Kuota Iya, internet ya mhm, kita nah, di-cover juga kan 3 kali mhm. sehari makan gitu. Iya gitu kan. Nah, tapi oh ya berarti membedakan adalah pengeluarannya begitu, Ki. Tapi spesifik mengenai pendapatan, Ki, ya mungkin sebenarnya ini berbeda posisi akan beda juga, pendapatannya begitu kan. Nah, tapi, kalau dari sisi fresh graduate mungkin, Ki, dari sisi fresh graduate, kita mungkin anggap, fresh graduate yang bekerja di Kalimantan, di tambang, dengan fresh graduate yang bekerja di, ya rata-rata perusahaan lah di Jawa atau di kota begitu. Apakah akan sama atau beda, Gi? Kalau saya bandingkan ke industri misalnya itu kayak ini Bang, kayak misalnya tambang itu ya perbankan Mhm, gitu kan, industri farmasi yang, eee, mhm, BUMN-nya lah gitu kan ya ya, atau saya tarik ke segarisnya BUMN lah Bang, BUMN. mhm, Industri tambang dengan industri BUMN itu kalau dari segi basic pendapatan orang fresh graduate itu sama aja di atas. mmm, Itu itu Bang Rahim. Kalau kita di atasnya teman-teman, ya mungkin nggak terlalu jauh, atau mungkin bisa jadi ada juga yang lebih di atas kami, cuma mhm, seperti itu. mhm, oke. Jadi ya mungkin hampir-hampir sama gitu ya, tapi kalau memang bicara spesifik detail mungkin ya sebenarnya kembali ke posisi masing-masing begitu ya, Gi, ya? Maksudnya posisi yang dilamar, tempat perusahaan, dan risiko kerjanya juga begitu ya, Gi, ya? Betul Bang, posisi Mmm, yang betul betul. Jadi mhm, kalau di Kalimantan ya terutama di industri, mhm, tambang kan, mhm, kalau kita berkaca misalnya gaji besar kan biasanya berkaca pada upah pokok ya, mhm, minimum iya, regional gitu kan. iya, Nah, mhm, kami itu memang ada yang, dibayar per upah pokok, ada yang all in pendapatannya untuk level-level tertentu. Misalnya mmm, level staff up gitu. mhm, Nah, sebenarnya kalau Bang Rahim lihat di upah minimum, regional di daerah Kalimantan dibandingkan dengan daerah lain di luar, mhm. di daerah Jawa, itu masih ada yang lebih besar di daerah Jawa, Bang. Oh, iya, Jadi iya, kalau iya. tidak terlalu banyak sebenarnya. Mmm, Cuman gitu kan, mhm, cuman itu tadi ya, untuk teman terutama di perusahaan saya, itu upah minimum regional. Kami jam kerjanya, 12 jam. Bagi mmm, teman-teman yang mhm, memang mereka pakai sistem lemburan, kita bisa mengkalkulasi dengan sistem kerja 12 jam sehari itu berapa sih mhm. pendapatan mereka dari overtime, lembur dan segala macam. Iya, iya. Ya, ya benar sih, Gi. Jadi, ya belum lagi nanti sistem lemburnya ada lagi berarti ya, Gi, ya, dan juga mungkin sebenarnya kan kalau merujuk ke UMR begitu ya, Gi, kan UMR juga merujuk ke besarannya biaya hidup di daerah Betul, tersebut begitu kan. Ya, ya mungkin bisa jadi karena ya di kota biaya hidup mungkin lebih besar begitu kan dibandingkan di, daerah begitu ya. Oke. Tapi mungkin kalau yang saya tangkap sih tadi itu sih, pengeluarannya mungkin ya, pengeluarannya yang sangat-sangat berbeda begitu kan, antara bekerja tambang dengan bekerja di kota begitu ya, Gi. Nah, selain tadi ya, itu gaji ya, Gi, ya. Nah, apalagi Gi sukanya kalau bekerja di tambang, Gi? kalau bekerja di tambang, tadi saya bilang jarang ketemu keluarga, Mhm. tapi konsekuensinya adalah kita diberikan Mmm, akomodasi akomodasi sampai dengan kampung halaman gitu. ya, Jadi ya. kalau misalnya saya di sana itu mungkin bawa kalaulah iya bisa ketemu keluarga misalnya kan, Mhm, bawa istri, anak misalnya kalau udah punya anak gitu kan, mhm. itu cukup sampai di situ. Tapi kalau misalnya di tambang kita bisa pulang kampung, lihat semuanya, lihat Ya, ya. papa kan, lihat ibu, lihat Mhm. mertua dan Ah. itu diberikan istirahat full selama, 16 sampai dengan 20 hari. Dan itu nggak ditelepon-telepon, Gi? Misalkan ada kerjaan nih gitu, "Ini Iya, gimana nih?" iya temen kan juga pernah ngerasain cuti, harusnya dia paham lah ya, kalau kita lagi cuti jangan ditelepon gitu, Jadi kalau masih ada yang nelpon, wah ini kebangetan nih, Gi. kebangetan banget. Oke, Gi. Iya, Jadi ya 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 berarti positif ya kalau sistem, roster tadi itu ya positifnya adalah liburannya memang bisa dimanfaatkan untuk liburan banget begitu ya, Gi? Maksudnya ketemu keluarga, nggak diganggu dengan pekerjaan begitu. Jadi full iya, kita fokus ya liburan aja gitu kan, nggak usah pikir yang lain-lain gitu kan. betul Bang, dan Mmm,
lumayan panjang gitu, 2 Ini minggu lumayan tuh ya lumayan panjang ya sebenarnya. lumayan panjang gitu ya. Oke. Kalau masalah kita ditelepon, sebenarnya tergantung komunikasi kita di awal Nah ya. itu dia. Kita pending-annya clear sama dia kan, Mhm "Ini saya mau cuti, kamu, pending-annya mhm ini," gitu. Kita kan sebagai mhm orang yang juga pernah yang sering cuti, nggak enak ditelepon, ya jangan mhm nelpon temen dong kalau lagi cuti. iya, Mbak, iya. Oke. Nah tadi itu, eee, gi eee, positifnya di rosternya itu ya, negatifnya itu jauh dari keluarga, tapi ya positifnya juga ketika ketemu keluarga bisa all out lah begitu ya, Gi. Iya betul, Nah, Bang. apalagi Gi sukanya, Gi? Sukanya apa ya, kalau saya ngerasain kalau saya, urut-urut gitu kan, Mhm, ini kita berbicara soal sektoral, bukan berbicara soal benefit dari perusahaan ya, Bang, ya. ya, Eee, Kalau benefit perusahaan kan misalnya development dan lain-lain gitu kan. mhm, Kayaknya gitu sih, Bang, Bang mmm, Rahim, siap yang siap. paling Yang terasa paling gitu. ini ya, paling berasa ya. Ya, di sini sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman semua gitu kan, mau pilih yang mana, ya ada resikonya masing-masing. Bekerja di kota pun jangan dibilang nggak ada resiko, banyak gitu kan. Banyak risikonya Banyak bener, Bang. resiko juga. Ya kembali lagi ke pilihan masing-masing gitu ya, Gi. Nah, Gi, terkait dengan, iklim kerjanya kalau di Kalimantan secara general gimana, Gi? Mungkin misalkan kayak, lingkungan kerja, terus, pertemanannya seperti apa di Ya Kalimantan, Gi? ya yang namanya kita masuk ya ke Mhm kampung orang kan. mhm. Kalimantan itu sangat baik sekali daerah adatnya, Bang Rahim. Mereka Mhm punya suku-suku yang, positifnya adalah itu masih terjaga sampai sekarang di daerah, situ gitu. Nah, mhm mhm itu tergantung kepada pribadi kita sebagai misalnya atasan yang kita punya anggota yang itu adalah, eee, apa namanya, karyawan yang merupakan penduduk sana gitu. mhm Walaupun misalnya terlepas dari itu bukan orang sana, mhm kalau itu adalah anggota kerja kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Cuman yang mau saya garis bawahi di sini secara spesifik adalah bahwa di sana itu, kita masuk ke daerah yang, mereka sangat menjaga baik gitu kan hukum adatnya mereka dan lain-lain. Nah, oke. Mhm kalau kita bertemu dengan daerah-daerah yang seperti itu, berarti kita sudah tahu, diri dari awal bahwa, mana yang berpotensi ini akan menyinggung ke mmm, perasaan mereka dan segala macamnya. mhm. Ya, jadi, kalau berarti itu iklim dengan, penduduk setempat begitu ya, Gi, ya? Ya betul, itu Mhm salah satunya Bang, salah mhm satunya. mhm. Jadi Karena ya mereka ya ada karena di Kalimantan ada, ada Dayak, Bugis gitu, mmm, Bugis mohon maaf, Kutai, sorry, mhm, kemudian Banjar kayak gitu. Itu kan, mmm, kita wajib menghargai itu semua. yap, ya namanya kita datang ke kampung orang begitu ya, Gi, ya? Betul betul, namanya Datang kita kampung datang ke orang kampung orang. datang kampung orang begitu ya. Nah, kalau di internal perusahaan gimana, Gi? Maksudnya iklim kerja di internal perusahaannya, Gi? Kalau internal perusahaan, Riung sendiri itu, sangat baiknya di sini, bahwa Riung itu Bang, Mhm untuk berkarir itu, lebih banyak dari jalur FGDP atau fresh grade gitu kan. mhm Nah, dan, boleh dibilang itu sangat jarang untuk, orang experience, paling itu mhm, pada level tenaga ahli setingkat manajer dan lain-lain. Nah, mmm, jadi kalau di tempat saya sendiri, di perusahaan, di internal side, mhm. itu rata-rata masih sepantaran semua, kayak kayak Oh kita-kita sekarang gini, gitu. oh, iya iya iya. Jadi ya, untuk diajak berkembang, untuk, tidak mengedepankan, "Oh dulu saya begini nih, 5 Mhm. tahun yang lalu harusnya ngikutin cara saya begini," gitu kan, Marahin paham lah. Iya Itu iya, tidak terlalu banyak gitu, mmm, kayak gitu. karena masih seumuran begitu ya, Gi, jadi secara iklim ya masih inilah gitu kan, masih masih enak lah dibawa ngobrol atau dibawa Dibawa ngobrol, dibawa mhm. untuk berpikir sesuatu yang baik gitu. Oke, Gi. Nah, siap siap. Nah, ini pertanyaan terakhir, Gi. Potensi background jurusan lain ada nggak, Gi, untuk bekerja di tambang dan di Kalimantan? Ada Bang, sangat terbuka lebar gitu kan. Mhm, Dan industri apapun kan itu tidak, kalau misalnya di tambang kan nggak mungkin industri jurusannya tambang toh tambang kan. aja? Mhm Ya bisa, kalau di sawit juga nggak mungkin misalnya orang perkebunan atau orang kehutanan tuh, mhm aja yang bisa bekerja kan nggak mungkin gitu. mhm Kan kita juga menggunakan alat, artinya ada kebutuhan orang mesin di situ, mhm, orang elektro misalnya kan. Kemudian, kita juga menggunakan manpower, ada people development di situ. mmm, Itu pasti menggunakan orang-orang manajemen, iya ya, psikologi gitu. mhm Kemudian mhm, kita butuh pencatatan keuangan, itu pasti menggunakan orang-orang akuntansi di situ, mmm, gitu. mhm mhm.
Nah, seperti itu sih Bang, Mhm, kalau potensi jurusan lain banyak gitu, banyak ya? campur-campur di kita banyak. Mhm. Jadi sebenarnya ya sebenarnya terbuka begitu ya untuk background jurusan lain begitu atau pendidikan yang lain begitu ya, Ki, di Kalimantan ya, Ki? Betul. Jadi ini kita udah sampai di penghujung nih. Terima kasih banyak nih Argi sudah Siap, sharing ke Pak Rahim, kita terkait dengan siap. bagaimana bekerja di Kalimantan dan di tambang dan mungkin secara spesifik hampir sama ya mungkin di daerah remote lainnya begitu. Kalau misalkan kita kerja di tambang di Papua, di Sulawesi atau yang lain-lain mungkin secara spesifik akan hampir-hampir mirip begitu ya, Gi, ya? Hampir mirip, Bang. Di Hampir mirip. Sumatera pun sama juga kayak Hmm, gitu sistemnya gitu, karena emang udah, apa ya, menjadi satu budaya yang seragam. budaya yang seragam gitu. Nah, dan dikembalikan ke pilihan kita masing-masing begitu ya, Gi. Mhm. Ada ada peluang, ada risiko ya silahkan dipilih. Silakan dihitung bagi pribadi mau pilih yang mana begitu ya, Gi. Baik. Terima kasih banyak Argi sudah Sama-sama, berdiskusi Bang Rahim. dengan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.